Hey Sobat Sarana, kembali lagi di channel kami Sarana Sejarah. Pada video spesial kali ini kita akan membahas tentang sejarah kelam Indonesia yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Indonesia mengalami salah satu tragedi politik paling kelam dalam sejarahnya. Peristiwa yang dikenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30S, PKI masih meninggalkan luka mendalam bagi bangsa ini. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita telusuri sejarah di balik tragedi ini. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian untuk menambah wawasan sejarah kalian semua. Pembahasan pertama yaitu latar belakang PKI. Sebelum tragedi ini terjadi, PKI atau Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Pada tahun 1965, PKI memiliki jutaan anggota dan pengaruh yang kuat dalam pemerintahan serta di kalangan militer. Di bawah pimpinan D.N. Aidit, PKI semakin kuat dan mendekati puncak kekuasaan. Di sisi lain, Presiden Soekarno mendorong konsep Nasakom, sebuah ideologi yang memadukan unsur nasionalisme, agama, dan komunisme. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan politik di Indonesia. Namun, hal ini juga menciptakan ketegangan antara kelompok komunis dan militer. Pembahasan kedua yaitu kronologi peristiwa G30S. Pada malam 30 September 1965, sebuah kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Gerakan 30 September menculik dan membunuh 6 jenderal TNI Angkatan Darat. Para jenderal ini adalah target utama karena dianggap akan melakukan kudeta terhadap Soekarno. Di antara mereka yang menjadi korban adalah tokoh-tokoh penting dalam militer seperti Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Suprapto, dan Jenderal S. Parman. Para korban dibawa ke Lubang Buaya, sebuah lokasi di Jakarta, dan jenazah mereka ditemukan beberapa hari kemudian dalam kondisi mengenaskan. Pembahasan ketiga yaitu peran PKI dan kontroversi. Setelah peristiwa ini, PKI dituduh sebagai dalang di balik kudeta. D.N. Aidit dan para pimpinan PKI lainnya segera ditangkap atau diburu oleh militer. Namun, ada banyak teori yang menyebutkan bahwa peran PKI dalam G30S tidak sepenuhnya jelas. Beberapa pihak berpendapat bahwa ini adalah konflik internal militer atau bahkan upaya pihak asing untuk mempengaruhi politik Indonesia. Banyak teori konspirasi bermunculan, termasuk dugaan keterlibatan negara-negara asing seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang khawatir Indonesia akan jatuh ke tangan komunis. Hingga kini, siapa sebenarnya otak di balik G30S masih menjadi perdebatan. Pembahasan keempat yaitu penuntasan PKI. Setelah kudeta yang gagal ini, militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto segera mengambil alih situasi. PKI dibubarkan dan simpatisannya diburu di seluruh negeri. Kampanye penumpasan komunis ini menyebabkan ratusan ribu hingga mungkin jutaan orang tewas atau dipenjara dalam apa yang disebut sebagai pembersihan terbesar di Asia Tenggara. Setelah berhasil menumpas PKI, Soeharto semakin kuat dan pada akhirnya mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, memulai era Orde Baru yang berlangsung hingga lebih dari 30 tahun. Pembahasan kelima yaitu warisan dan dampak G30S PKI. Peristiwa G30S PKI meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Indonesia. Selama era Orde Baru, pemerintah mengkampanyekan versi resmi peristiwa ini melalui film-film dan pendidikan yang menggambarkan PKI sebagai musuh bangsa. Namun, setelah reformasi, banyak peneliti dan sejarawan mulai menggali lebih dalam dan mempertanyakan narasi resmi yang selama ini dipercaya. Perdebatan tentang siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini masih terus berlangsung hingga hari ini. Tragedi G30S, PKI bukan hanya sekedar lembaran hitam dalam sejarah bangsa ini, tetapi juga menjadi pengingat akan betapa rentannya situasi politik dan sosial yang dapat memicu konflik besar. Sejarah ini mengajarkan kita untuk selalu waspada dan belajar dari masa lalu agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Itulah tadi perjalanan singkat tentang sejarah G30S PKI. Apa pendapat kalian tentang peristiwa ini? Apakah ada aspek lain dari sejarah ini yang menurut kalian perlu dibahas lebih lanjut? Jangan lupa tinggalkan komentar, like video ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Sarana Sejarah lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya di Sarana Sejarah, Sarana Belajar Sejarahmu.